Pada bulan Februari di tahun 1989, sebuah peristiwa berdarah pecah di Talang Sari, Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi di tengah hiruk-pikuk Orde Baru dengan jargon stabilitas dan pembangunannya yang terdengar membanggakan. Namun jargon stabilitas yang digaungkan dengan narasi tunggal pemerintah mengenai keamanan dan ketertiban justru segera berubah menjadi ironi ketika tragedi Talang Sari memperlihatkan pada masyarakat bahwa hukum bahkan bisa tidak berdaya di hadapan kekuatan represif negara yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia. Peristiwa ini menjadi noda hitam yang sulit terhapus dalam sejarah Indonesia. Dan kali ini kita akan mengingat kembali peristiwa Talang Sari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana mungkin sebuah negara yang mengaku berdasarkan hukum justru mengabaikan hukum itu sendiri demi mempertahankan kekuasaan. Peristiwa yang terjadi di Talang Sari tidak serta-merta terjadi begitu saja tanpa alasan. Justru ini adalah puncak dari masalah yang telah berakar jauh sebelum tragedi. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, pemerintahan Soeharto di bawah rezim Orde Baru berupaya membangun stabilitas politik dan ekonomi. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah dengan menerapkan asas tunggal Pancasila. Kebijakan tersebut mewajibkan semua organisasi sosial dan politik untuk berasaskan Pancasila. Ini artinya mereka harus menghilangkan ideologi lain. Tujuan resminya adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru digunakan untuk mengontrol dan menekan kelompok-kelompok yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Untuk mensosialisasikan dan menanamkan asas tunggal Pancasila, pemerintah juga meluncurkan program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program ini berupa indoktrinasi Pancasila yang diselenggarakan secara serentak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, instansi pemerintah, hingga organisasi-organisasi kemasyarakatan. Melalui program P4 ini, pemerintah berupaya menanamkan interpretasi tunggal tentang Pancasila yang sesuai dengan kepentingan rezim Orde Baru. Namun, kebijakan asas tunggal Pancasila dan program P4 ini menimbulkan reaksi yang cukup keras dari sebagian kelompok Islam, sebab mereka merasa bahwa kebijakan ini membatasi kebebasan beragama dan berekspresi, serta mengancam identitas Islam. Beberapa kelompok Islam melihat P4 sebagai upaya sekularisasi atau pemisahan urusan agama dan negara yang dipaksakan oleh pemerintah. Keresahan ini kemudian memicu berbagai aksi protes dan perlawanan yang dalam beberapa kasus berujung pada konflik dengan aparat keamanan. Konflik yang terkenal adalah tragedi Tanjung Priuk 1984, Barisan Jubah Putih di Aceh, dan termasuk kelompok Warsidi di Lampung yang berpuncak pada tragedi Talang Sari. Kelompok Warsidi merupakan salah satu kelompok Islam yang merasa resah dengan kebijakan pemerintah. Mereka memiliki pandangan sendiri tentang ajaran Islam dan menolak penerapan asas tunggal Pancasila yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Kelompok ini kemudian mendirikan komunitas di Talang Sari dan melakukan kegiatan keagamaan yang berbeda dari arus utama. Pemerintahan Orde Baru dengan pendekatan keamanan yang represif mencurigai kalau kegiatan kelompok Warsidi ini sebagai gerakan subversif yang mengancam stabilitas. Stigma negatif dan tuduhan sesat kemudian dilekatkan pada kelompok ini. Warsidi sendiri bukan orang sembarangan. Dia memiliki latar belakang yang penting untuk memahami konteks perannya di Talang Sari. Meskipun informasi detail mengenai masa lalunya terbatas, tapi diketahui kalau Warsidi ini merupakan seorang mantan tentara atau setidaknya memiliki kedekatan dengan lingkungan militer. Pengalaman ini kemungkinan besar mempengaruhi cara pandangnya dan bagaimana dia memimpin komunitasnya. Pendirian komunitas di Talang Sari juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Warsidi sudah lama mengenal wilayah Talang Sari, sebuah pedesaan di Lampung, dan bahkan menjadi pemilik lahan di sana. Bersama dengan Nur Hidayat dan beberapa pengikut lainnya yang awalnya berjumlah kurang dari 10 orang, dia lalu membentuk sebuah komunitas yang kemudian berkembang dan menarik lebih banyak pengikut. Di Talang Sari, Warsidi diangkat sebagai imam dan pemimpin oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Pengangkatan ini didasari oleh beberapa faktor seperti senioritas.
Warsidi memang dianggap sebagai sosok yang lebih tua dan berpengalaman jika dibandingkan anggota komunitas lainnya. Selain itu, statusnya sebagai pemilik lahan memberikan pengakuan atas wewenang dan kekuasaan tersendiri di mata anggota komunitas. Warsidi juga diduga memiliki karisma dan kemampuan kepemimpinan yang kuat, sehingga mampu menggerakkan dan mempengaruhi pengikutnya. Dari sini, dengan status Warsidi sebagai imam dan pemimpin komunitas, Warsidi akhirnya memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan komunitas Talang Sari. Dia memberikan pengajaran agama, memimpin kegiatan ibadah, dan mengambil keputusan-keputusan yang penting terkait komunitas, di mana komunitas yang dibangun oleh Warsidi ini memiliki pandangan dan pemahaman keagamaan yang berbeda dengan kelompok Islam arus utama. Mereka cenderung eksklusif dan memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru, terutama mengenai kebijakan asas tunggal Pancasila dan program P4 yang dibuat oleh Soeharto. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan antara kelompok Warsidi dengan pemerintah. Warsidi yang kemudian dituduh subversif bersama kelompoknya membuat dia sebagai pemimpin dijadikan target utama buruan aparat keamanan karena dianggap sebagai ancaman stabilitas negara. Pemicu langsung dari rangkaian peristiwa yang berujung pada tragedi Talang Sari adalah laporan dari Kepala Dukuk Karangsari di tanggal 1 Februari 1989. Dia mengirimkan surat kepada Komandan Koramil atau Den Ramil W. Jepara Kapten Sutiman yang berisi informasi tentang adanya kegiatan mencurigakan di wilayahnya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan kelompok pengajian yang dipimpin oleh Warsidi yang menanamkan diri mereka Komando Mujahidin Fisabilillah dan berlokasi di desa Raja Basa Lama, Kecamatan W. Jepara yang saat itu menjadi bagian dari Lampung Tengah. Laporan ini menandai dimulainya proses investigasi dan pengumpulan informasi oleh aparat keamanan. Di tanggal 5 Februari 1989, terjadi penculikan terhadap 5 orang jamaah dari kelompok Warsidi yang sedang melakukan ronda di pos Kambling. Penculikan ini menunjukkan peningkatan tindakan aparat keamanan terhadap kelompok Warsidi. Aksi ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan di kalangan anggota komunitas dan memperburuk hubungan antara kelompok Warsidi dengan aparat. Lalu, menindaklanjuti laporan di tanggal 1 Februari, akhirnya pada tanggal 6 Februari 1989, Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika W. Jepara mengadakan rapat. Muspika adalah forum koordinasi antar instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang terdiri dari camat, Dunramil, Kapolsek, dan unsur pemerintahan lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Kapten Sutiman selaku Dunramil W. Jepara. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk meminta keterangan kepada Warsidi dan para pengikutnya terkait kegiatan mereka. Keputusan inilah yang menunjukkan bahwa pemerintah setempat mulai menganggap serius keberadaan dan kegiatan yang kelompok Warsidi lakukan. Pada hari yang sama, di tanggal 6 Februari, rombongan besar yang terdiri dari sekitar 20 orang berangkat dari kantor Camat W. Jepara menuju kompleks kediaman Anwar, tempat kelompok Warsidi sudah berkumpul. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Sinaga, Kepala Staf Kodim Lampung Tengah, yang menunjukkan adanya keterlibatan unsur komando yang lebih tinggi. Selain Mayor Sinaga dan Kapten Sutiman, rombongan ini juga terdiri dari Camat Julkifli Malik, Kapolsek W. Jepara Letu Poldul Badar, Kepala Desa Raja Basa Lama Amir Puspamega, serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip. Meskipun rombongan yang menemui Warsidi ini melibatkan unsur pemerintahan sipil dan aparat keamanan, tapi konon rencana awalnya adalah mereka ingin menyelesaikan masalah dengan membicarakannya baik-baik terlebih dulu, serta mengetahui aktivitas kelompok Warsidi yang sebenarnya. Namun setibanya di lokasi, beberapa sumber menyebut bahwa terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, sehingga berujung pada terjadinya bentrokan antara rombongan Muspika dan kelompok Warsidi. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa kedatangan rombongan Muspika justru disambut dengan serangan panah dan perlawanan menggunakan golok dari pihak kelompok Warsidi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah rombongan Muspika yang dipimpin oleh Kapten Sutiman itu menembaki warga Talang Sari hingga pelurunya habis sehingga warga terpaksa melakukan perlawanan. Bentrokan fisik pun tidak dapat dihindari lagi. Dalam insiden bentrokan tersebut, Kapten Sutiman akhirnya tewas, yang langsung mengubah situasi menjadi lebih mengerikan. Upaya melakukan dialog sudah tidak mungkin dilakukan, dan konflik ini segera menjadi konflik bersenjata yang jauh lebih besar dan mungkin tidak akan pernah diperkirakan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tewasnya Dunramil W. Jepara Kapten Sutiman ini jelas memicu reaksi keras dari aparat keamanan yang tidak terima komandan mereka terbunuh dalam bentrokan tersebut. Peristiwa inilah yang menjadi pembenaran untuk melakukan operasi militer yang jauh lebih besar untuk menangkap dan menaklukkan kelompok Warsidi di Talang Sari.
Komando Resor Militer atau Korem 043 Garuda Hitam Lampung bereaksi dan melihat kematian Kapten Sutiman sebagai serangan langsung terhadap aparat negara dan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Selain itu, kematian Kapten Sutiman juga memicu kemarahan dari para anggotanya dan melahirkan keinginan untuk membalas dendam. Pada saat itu, Komandan Korem atau Danrem 043 Garuda Hitam Lampung sedang dijabat oleh Kolonel AM Hendro Priyono yang sebagai pimpinan tertinggi di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas penanganan situasi di Talang Sari. Tewasnya Kapten Sutiman di bawah komandonya menuntut tindakan tegas. Kolonel Hendro Priyono kemudian memerintahkan operasi militer untuk menumpas kelompok Warsidi. Persiapan untuk operasi militer itu dilakukan dengan cepat. Dalam keterangan Kontras, di tanggal 7 Februari 1989, jam 4 dini hari menjelang subuh, penyerangan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 dilakukan. Pasukan gabungan yang terdiri dari 3 peleton tentara atau sekitar 90 hingga 150 personel dan sekitar 40 anggota BRIMOB dari Satuan Khusus Kepolisian bergerak menuju Cihideng yang merupakan pusat kegiatan kelompok Warsidi di Talang Sari. Jumlah personel yang sedemikian banyaknya menunjukkan kalau operasi ini bukan lagi sekedar upaya penangkapan, melainkan sudah menjadi operasi militer dengan skala yang lebih besar. Penyerbuan ke Cihideng dilakukan dengan kekuatan penuh. Pasukan gabungan mengepung dan menyerbu kompleks tempat kelompok Warsidi bermukim, di mana penyerangan diarahkan kepada jamaah Pondok Pesantren Pengajian Warsidi yang berada di Umbul Cihideng, Dusun Talang Sari. Saat penyerangan, para jamaah atau pengikut Warsidi yang datang dari berbagai tempat itu sedang bersiap mengadakan pengajian akbar pada pagi hari. Dengan posisi tapal kuda, para tentara kemudian mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung yang diduga berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu yang kebanyakan sedang dalam kondisi hamil, remaja, dan orang tua. Sementara di luar pondok yang terbakar ini, terjadi pula pertempuran sengit antara pasukan keamanan dan anggota kelompok Warsidi. Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat timpang, akhirnya perlawanan dari kelompok Warsidi pun tidak berlangsung lama. Menjelang subuh, keadaan di Cihideng sudah berhasil dikuasai oleh ABRI. Setelah pertempuran berakhir, ditemukan banyak sekali korban jiwa dari pihak kelompok Warsidi dan bahkan warga sipil yang memang sedang berada di lokasi. Jumlah pasti korban jiwa masih menjadi perdebatan hingga saat ini, dengan perkiraan yang bervariasi dari puluhan hingga ratusan orang. Menurut Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung atau SMALAM yang ikut melakukan investigasi dan advokasi bagi korban, tercatat setidaknya ada 246 penduduk sipil yang tewas dalam bentrokan tersebut. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan sumber-sumber lainnya. Sementara Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras memberikan laporan dari hasil penyelidikan Pro Justisia yang dilakukan Komnas HAM terbaru pada tahun 2006, disebutkan kalau 130 orang terbunuh dalam bentrokan ini. Lalu, ada pengusiran penduduk secara paksa berjumlah 77 orang, perampasan kemerdekaan terhadap 53 orang, penyiksaan terhadap 46 orang, dan penganiayaan atau persekusi sekurang-kurangnya mencapai 229 orang. Sedangkan, jika merujuk pada buku berjudul Talang Sari 1989, kesaksian korban pelanggaran HAM Lampung yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Pers dan Sijado ini menyebutkan jumlah korban mencapai 300 orang. Menjadi salah satu estimasi tertinggi sejauh ini. Perbedaan angka-angka perkiraan jumlah korban tersebut sebenarnya cukup beralasan, sebab pasca konflik bentrokan, akses ke lokasi kejadian dan informasi terkait korban itu sangat terbatas, sehingga mempersulit proses identifikasi dan pendataan korban. Apalagi situasinya juga masih sangat mencekam, dan adanya trauma yang dihadapi masyarakat membuat para pihak dan lembaga kesulitan mendapatkan apalagi mengumpulkan informasi yang akurat di lapangan. Diduga juga pihak-pihak tertentu berusaha membuat informasi menjadi simpang siur dan memanipulasi data untuk meminimalkan jumlah korban untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa berdarah ini. Selain korban jiwa, data yang diberikan Komnas HAM menunjukkan bahwa memang ada ratusan anak buah dan pengikut Warsidi ditangkap setelah operasi militer berhasil. Mereka ditahan dan diinterogasi, bahkan beberapa di antaranya diduga mengalami penyiksaan. Lebih parah lagi, para korban dan penyintas peristiwa Talang Sari hingga kini masih hidup dalam stigma negatif. Mereka ada yang dicap sebagai gerakan pengacau keamanan atau GPK. Stigma ini digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membenarkan tindakan represif terhadap kelompok Warsidi. Pelabelan sebagai GPK bertujuan untuk mengisolasi kelompok ini dari masyarakat dan membenarkan penggunaan kekuatan militer. Selain itu, mereka juga dicap sebagai komunitas anti pemerintah, di mana stigma ini mengaitkan kelompok Warsidi dengan oposisi terhadap pemerintah Orde Baru. Hal ini memperkuat narasi bahwa tindakan pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas.
Terakhir adalah pelabelan Islam PKI yang menjadi stigma sangat berat karena mengaitkan kelompok Warsidi dengan PKI yang menjadi musuh politik utama Orde Baru. Stigma ini lagi-lagi digunakan untuk mengucilkan kelompok Warsidi dan membenarkan tindakan represif yang dilakukan. Stigma-stigma ini berdampak sangat buruk bagi para penyintas dan keluarga korban karena mengalami diskriminasi, isolasi sosial, dan kesulitan dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Stigma ini juga menghambat proses pendataan dan penyelesaian kasus Talang Sari. Peristiwa Talang Sari disebut oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks Talang Sari, fokusnya adalah pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tersebut mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan atas perintah atau komando dari atasan militer maupun non-militer sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan terhadap penduduk sipil. Peristiwa Talang Sari memenuhi semua kriteria pelanggaran HAM yang tertuang di dalam undang-undang sebab operasi militer ini dilakukan atas perintah atau komando Denrem 043 Garuda Hitam Kolonel AM Hendro Priyono yang melibatkan ratusan personel dan berdampak luas pada masyarakat sipil juga. Serangan ini juga jelas sudah direncanakan dan diorganisir dengan baik sehingga sangat sistematis sekali. Bukan merupakan tindakan sporadis maupun insidental sehingga ada indikasi bahwa operasi militer Talang Sari memang bagian dari rencana dan perintah pihak-pihak berwenang. Pemerintah yang ingin melakukan tindakan cuci tangan dalam insiden ini akhirnya mencoba untuk mencari pembenaran atas tindakan mereka dengan melekatkan stigma-stigma negatif terhadap kelompok Warsidi sehingga banyak yang menjauhi mereka, di mana hal ini membuat para korban sulit untuk mengakses bantuan dan keadilan. Sementara pemerintah mendapat pembenaran atas tindakan represif yang dilakukan. Di tahun 2001, lewat dari 10 tahun setelah peristiwa Talang Sari dan beberapa tahun setelah runtuhnya rezim Orde Baru, para korban Talang Sari mulai gencar menyuarakan tuntutan keadilan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau KPP HAM, sebuah lembaga yang menjadi bagian dalam aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Desakan ini menunjukkan bahwa para korban dan keluarga korban tidak menyerah dalam mencari keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Komnas HAM pun menanggapi desakan tersebut dengan mengambil langkah konkret. Berdasarkan rekomendasi rapat paripurna di tanggal 23 Februari 2001, dibentuklah tim penyelidikan internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tim ini terdiri dari beberapa anggota Komnas HAM dengan keahlian di bidang yang relevan dengan kasus Talang Sari. Mereka adalah Eni Suprapto yang fokus pada kasus kekerasan, Samsudin yang fokus pada hak hidup, Ruswiyati Surya Saputra yang fokus pada isu perempuan, dan terakhir adalah Muhammad Farid yang fokus pada isu anak-anak. Pembentukan tim ini menandai dimulainya proses penyelidikan formal oleh Komnas HAM terhadap peristiwa Talang Sari. Tim penyelidikan mulai bekerja pada akhir Maret hingga awal April 2005. Proses penyelidikan ini meliputi pengumpulan data, wawancara dengan korban dan saksi, serta pengkajian dokumen-dokumen terkait. Langkah penting selanjutnya adalah turunnya tim Komnas HAM ke lapangan pada bulan Juni di tahun 2005. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi langsung dari lokasi kejadian dan bertemu dengan para korban serta masyarakat setempat. Setelah melakukan investigasi yang mendalam, Komnas HAM menemukan adanya bukti-bukti yang kuat yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam tragedi yang terjadi di Talang Sari. Temuan ini menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menetapkan tragedi Talang Sari sebagai pelanggaran HAM berat. Sebenarnya masih banyak sekali kendala dalam penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik dan Komnas HAM. Salah satu tantangan utama mereka adalah adanya perpecahan di antara para korban. Perpecahan tersebut terutama disebabkan oleh adanya upaya kesepakatan damai
yang dilakukan oleh sebagian korban dengan AM Hendro Priyono sejak tahun 1999. Diketahui kalau beberapa mantan jamaah Warsidi memilih untuk melakukan kesepakatan damai karena beragam alasan. Mulai dari tekanan ekonomi, harapan akan diberi bantuan, hingga mungkin adanya intimidasi sehingga mereka ketakutan. Kesepakatan damai ini kemudian menciptakan perpecahan di antara para korban, di mana mereka yang memilih melakukan kesepakatan damai dengan Hendro Priyono cenderung tidak mendukung upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum melalui mekanisme pengadilan HAM. Hal tersebut mempersulit penggalangan dukungan dan solidaritas di antara para korban untuk menuntut keadilan. Sebab mantan jamaah Warsidi yang telah melakukan kesepakatan damai dengan Hendro Priyono pun banyak yang secara aktif menghalangi upaya korban lain yang ingin mencari keadilan melalui pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM. Upaya-upaya mereka menghambat yaitu seperti menolak untuk memberikan kesaksian kepada tim penyelidik Komnas HAM atau dalam proses peradilan. Lalu mereka juga menyebarkan narasi yang meragukan pentingnya mengungkap kebenaran dan bahkan menjelek-jelekan upaya penegakan hukum. Terakhir ada dugaan bahwa mereka juga melakukan intimidasi terhadap korban lain yang tetap berjuang mencari keadilan. Tidak berhenti sampai di situ saja hambatan yang dihadapi oleh Komnas HAM. Selain perpecahan di kalangan korban, upaya penghambatan juga dilakukan melalui pengajian yang digelar oleh orang-orang yang dekat dengan Hendro Priyono di Talang Sari. Pengajian ini secara sistematis menyebarkan pesan-pesan yang bertujuan untuk mencegah pengungkapan kasus Talang Sari. Biasanya penceramah dalam pengajian tersebut selalu menyuarakan larangan untuk mengungkap kasus Talang Sari 1989 lewat cara meyakinkan masyarakat bahwa pengungkapan kasus ini hanya akan menimbulkan perpecahan dan mengganggu stabilitas saja. Selain itu, penceramah juga membangun narasi alternatif yang membenarkan tindakan aparat keamanan dan menyalahkan kelompok Warsidi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya pasca kejadian Talang Sari. Mereka juga berusaha membentuk opini publik yang negatif terhadap upaya pencarian keadilan sehingga masyarakat tidak mau memberi dukungan mereka. Di tengah kendala tersebut, Komnas HAM tetap menuntaskan penyelidikannya semaksimal mungkin dan mengeluarkan laporan yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Talang Sari. Deklarasi damai itu tidak sah secara hukum sebagai landasan untuk menghapus dugaan pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, berkas penyelidikan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan ini seharusnya menjadi langkah awal proses hukum selanjutnya, yaitu penyelidikan dan penuntutan di pengadilan. Perlu diketahui pula bahwa dalam penyerahan berkas ini, kasus Talang Sari bukan satu-satunya kasus yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ada berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang juga diserahkan secara bersamaan, yaitu kasus pembantaian massal pasca peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 hingga 1966, kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 hingga 1985 yang menjadi operasi penembakan terhadap orang-orang yang diduga preman, kasus penghilangan orang secara paksa sejak tahun 1997 hingga 1998 yang menghilangkan para aktivis pro-demokrasi menjelang dan setelah kejatuhan Orde Baru, kasus kerusuhan Mei 98, kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 terhadap para mahasiswa serta terjadi demonstrasi menuntut reformasi. Lalu terakhir adalah peristiwa Wasior atau Wamena yang terjadi tahun 2003. Penggabungan ini bisa jadi dimaksudkan untuk menekan Kejaksaan Agung agar lebih serius menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara keseluruhan yang semakin menumpuk tidak terselesaikan. Namun sayang beribu sayang, harapan untuk penuntasan kasus-kasus tersebut harus pupus setelah Kejaksaan Agung menolak semua berkas yang diserahkan oleh Komnas HAM, termasuk bekas kasus Talang Sari. Alasan penolakan yang dikemukakan adalah barang bukti formil berupa kelengkapan administrasi atau prosedur yang harus dipenuhi dalam berkas penyelidikan serta bukti material berupa bukti-bukti konkret yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM berat, seperti keterangan saksi, dokumen, dan bukti forensik. Penolakan berkas oleh Kejaksaan Agung ini jelas sudah menuai banyak kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan aktivis HAM, korban, dan keluarga korban. Mereka menilai bahwa alasan yang diberikan Kejaksaan Agung tidak berdasar dan hanya merupakan upaya untuk mengulur-ngulur waktu dan menghindari penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kritik itu berani diberikan sebab penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dinilai sudah cukup menyeluruh, teliti, dan memenuhi standar, sehingga alasan kurangnya bukti material dianggap benar-benar tidak relevan dan sulit diterima oleh pihak korban maupun para aktivis HAM. Kritik ini juga menguatkan dugaan bahwa adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu di dalam Kejaksaan Agung untuk menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan tokoh-tokoh penting di masa lalu. Penolakan ini juga dianggap sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan menegakkan keadilan bagi para korban.
Setelah penolakan ini, banyak pihak masih mengusahakan keadilan atas kasus Talang Sari. Di tanggal 20 Februari 2019, sebuah deklarasi damai terkait peristiwa Talang Sari dimulai oleh Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Deklarasi ini diselenggarakan di Dusun Talang Sari WJ Prasubing Putra 3, Desa Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat setempat seolah menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap inisiatif deklarasi damai tersebut. Namun isi deklarasi damai tersebut kemudian menuai kontroversi karena beberapa poinnya dianggap bermasalah. Poin utama yang menjadi sorotan adalah imbauan agar korban Talang Sari tidak lagi mengungkap kasus tersebut. Alasannya adalah karena kasus tersebut dianggap telah selesai oleh pemerintah dengan pemberian kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Poin inilah yang memicu penolakan keras dari para korban dan masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa pembangunan fasilitas umum merupakan kewajiban negara terhadap seluruh warga negara, bukan merupakan kompensasi khusus bagi korban pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, mereka merasa bahwa pemerintah mencoba mengalihkan isu pelanggaran HAM berat ini dengan proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya memang menjadi hak masyarakat. Selain itu, deklarasi damai ini juga dilakukan tanpa melibatkan korban sama sekali dalam prosesnya. Para korban maupun keluarga korban tidak diikut sertakan dalam perumusan, pembahasan, maupun penandatanganan deklarasi. Hal ini menunjukkan bahwa deklarasi tersebut bersifat sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi dan kepentingan korban. Dengan tidak adanya keterlibatan ini, sebenarnya pemerintah sudah melanggar prinsip partisipasi korban dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat. Makanya deklarasi damai ini kemudian mendapat penolakan keras dari korban dan masyarakat sipil yang menilai bahwa deklarasi tersebut tidak menyelesaikan akar masalah HAM berat yang terjadi di Talang Sari. Deklarasi hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa menyentuh aspek keadilan, pengungkapan kebenaran, apalagi pemulihan bagi para korban. Korban dan masyarakat sipil juga menegaskan terus-menerus bahwa pembangunan fasilitas umum merupakan hak seluruh warga negara dan bukan merupakan kompensasi yang tepat bagi korban pelanggaran HAM berat. Kompensasi yang seharusnya diberikan adalah perbaikan yang lebih komprehensif, seperti pemulihan psikologis, rehabilitasi, dan jaminan bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Korban dan masyarakat sipil juga banyak yang mengkritik tentang proses deklarasi ini yang tidak partisipatif dan tidak transparan, karena sama sekali tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Setelah masalah deklarasi damai ini, akhirnya korban yang tergabung dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talang Sari Lampung atau PK2PTL semakin keras melakukan upaya mencari keadilan. Perjuangan ini mereka lakukan dengan pendampingan dan dukungan dari dua organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia, yaitu Kontras dan Amnesty International Indonesia. Kerjasama ini memperkuat upaya advokasi dan memperluas jangkauan informasi terkait kasus Talang Sari. PK2PTL dengan didampingi Kontras dan Amnesty International Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan perihal deklarasi damai Talang Sari ke Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Pelaporan yang dilakukan didasarkan pada dugaan adanya maladministrasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan deklarasi damai tersebut. Maladministrasi di sini dapat berupa tindakan melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang seharusnya. Setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan, kemudian pada tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan memang maladministrasi. Temuan ini menguatkan argumen para korban dan masyarakat sipil bahwa deklarasi tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan upaya pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dalam kasus Talang Sari. Putusan Ombudsman Republik Indonesia ini dapat diartikan juga sebagai pembatalan atau pencabutan deklarasi damai tersebut karena telah terbukti adanya maladministrasi dalam prosesnya. Putusan ini juga menguatkan proses korban dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Selain itu, putusan Ombudsman Republik Indonesia tersebut seharusnya juga mendorong proses hukum yang sebenarnya hingga hari ini masih terus berjalan. Proses hukum untuk mengungkapkan kebenaran dan penuntasan kasus Talang Sari melalui mekanisme pengadilan HAM. Dengan adanya pernyataan dari Ombudsman Republik Indonesia, maka perjuangan korban Talang Sari masih akan terus berlanjut sampai mereka mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada penyelesaian kasus Talang Sari melalui mekanisme non-yudisial, yaitu dengan program pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Penyelesaian yang dirasa belum setimpal dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para korban dan keluarganya.
Amnesty International Indonesia bahkan sempat mengeluarkan pernyataan publik sebelumnya di tahun 2017 yang menegaskan keprihatinan mereka karena seharusnya para korban dan keluarganya mendapatkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan atas pelanggaran HAM yang mereka derita. Pemerintah pun dianggap gagal untuk memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, menunjukkan bahwa kuatnya masalah impunitas di Indonesia. Program non-yudisial yang dilakukan pemerintah hanya berupaya pemenuhan hak dasar terkait hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun komunal. Program ini diketahui disalurkan melalui kementerian atau lembaga terkait, seperti BUMN, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur. Sejauh ini juga masih berlangsung proses pendataan korban di Lampung untuk memastikan bahwa bantuan dan pemulihan tepat sasaran dalam program pemulihan non-yudisial yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Beberapa korban juga telah menerima bantuan dari program serupa pada tahun 2020. Di sisi lain, Komnas HAM tetap berkomitmen mengupayakan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban tragedi Talang Sari, salah satunya dengan memverifikasi permohonan dari pihak korban dan keluarganya. Sayangnya, para korban yang terhimpun dalam PK2PTL masih sulit untuk mendapatkan keadilan mereka meski mendapat banyak dukungan dari masyarakat sipil maupun organisasi seperti Kontras maupun Amnesty International Indonesia. Proses hukum terkait kasus Talang Sari masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan seringkali hanya berakhir pada diskusi-diskusi karena mereka masih punya kendala utama yang sangat besar, yaitu penolakan berkas oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurangnya bukti formil dan material. Tragedi Talang Sari telah menjadi luka sejarah dalam catatan hitam Indonesia yang masih belum dapat dituntaskan, apalagi terobati. Penting untuk terus mengingatnya dan mengawal isu ini agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan.